Kemudian untuk watt juga, ketika di rumah teman-teman itu daya listrik di rumahnya hanya 450 watt, maka mesin cuci 2 tabung ini masih bisa beroperasi di rumah dengan listrik 450 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan apa itu perbedaan cara kerja antara mesin cuci 2 tabung, mesin cuci 1 tabung bukaan atas, dan mesin cuci 1 tabung bukaan depan. Jadi gini teman-teman, dimana kita mengenal mesin cuci 2 tabung, berarti sudah dipastikan bahwa mesin cuci itu dinamakan mesin cuci manual. Kenapa manual? Karena dari awal proses pencucian, dari masuknya air, kemudian membuang air kotornya, kemudian membilasnya, mengganti airnya, kemudian memindahkan baju ke pengeringan, itu memang benar-benar dilakukan secara manual. Oke, ada 2 cara untuk mengisi air di mesin cuci 2 tabung, yaitu bisa melalui selang, kemudian juga bisa secara cepat kita isi melalui tabung ini dengan ember langsung bisa. Berbeda dengan top loading, nanti nggak bisa ya kalau top loading ya. Nah, jadi mesin cuci 2 tabung ini antara pencucian dan pengeringan itu terpisah. Jadi kita harus pindah ketika kita sudah selesai mencuci, dan pasti untuk di tabung pengeringnya itu lebih kecil kapasitasnya dibanding dengan kapasitas tabung ketika pencucian. Untuk semua dasar mesin cuci manual ini menggunakan umumnya 3 knob atau 4 knob, yang dimana standarnya itu adalah 1 untuk timer pencucian, yang kemudian di tengah itu untuk drainase atau membuang air, dan yang sebelah kanan untuk timer pengeringan. Untuk cara kerja secara spesifik nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Kemudian ini adalah mesin cuci 1 tabung atau mesin cuci otomatis. Ada syarat yang perlu kita penuhi dulu sebelum kita menggunakan mesin cuci 1 tabung ini ya teman-teman. Pertama, air di rumah teman-teman harus sudah otomatis juga atau sudah standby. Entah itu pakai torrent di atas atau pakai pompa yang otomatis. Jadi kalau pakai pompanya yang manual akan cepat merusak pompa itu sendiri, karena ketika mesin cuci ini tidak butuh air, diharapkan pompa itu mati otomatis. Sebenarnya cara penggunaannya simple 2 tabung kalau memang airnya nggak bagus atau nggak otomatis. Tetapi selama di rumah airnya otomatis, pakai torrent atau pakai pompa enak banget pakai yang 1 tabung. Jadi begitu kita nyuci, cuman 2 tombol aja sebenarnya yang kita perlukan, yaitu tombol power on off dan start. Ketika power dan start kita tekan, maka mesin cuci akan memasukkan air sesuai dengan timbangan berat pencucian, dan untuk mengering pun mesin cuci akan membuang air sendiri, kemudian dibilas lagi, masuk air sendiri lagi, dan air dibuang sendiri lagi, kemudian langsung masuk ke proses pengeringan. Jadi secara kinerja memang mesin cuci 1 tabung ini lebih efektif. Lalu bagaimana dengan mesin cuci bukaan depan seperti ini? Sebenarnya nggak jauh beda ya untuk cara tadi air masuk otomatisnya dan cara penggunaan power on off dan startnya. Hanya bedanya di mesin cuci front loading ini sistem pencuciannya 1 arah ya. Proses pencucian di front loading ini lebih baik atau lebih bagus untuk hasil jangka panjang, sehingga baju yang kita cuci di mesin cuci ini tidak cepat rusak. Dan untuk watt sendiri, sebenarnya mesin cuci front loading ini asal udah inverter ya, itu wattnya lebih kecil. Wattnya itu 250 watt untuk air normal. Kalau untuk air panas bisa sampai 1500 watt, atau untuk steam cycle juga bisa sampai 1000 watt lebih. Ketika kita pakai cuci air normal, maka front loading ini wattnya hanya 250 watt. Kalau top loading yang inverter itu wattnya 200. Kalau yang top loadingnya non inverter itu wattnya 340, lebih besar dibanding dengan front loading. Kemudian untuk 2 tabung yang tadi itu wattnya kisaran 215 watt sampai 340 watt juga.
tergantung fitur yang ditawarkannya itu udah lewat apa belum ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, mungkin perbedaan cara kerja mesin cuci otomatis dan mesin cuci manual. Yang penting dilihat dulu di rumah teman-teman airnya sudah otomatis apa belum, gitu ya teman-teman ya. Jadi saran saya, jika air di rumah teman-temannya bagus, istilahnya sudah otomatis atau katakanlah sudah ada toren, ada pompa otomatis juga, dan listrik di rumah teman-teman itu minimal 900 watt, teman-teman lebih baik pakai mesin cuci otomatis agar kedepannya penggunaannya simple dan nggak banyak waktu terbuang ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman di rumahnya airnya belum otomatis, mohon maaf, masih istilahnya pakai ledeng, itu juga kadang-kadang airnya kecil, debitnya nggak deres, itu kalau kemungkinan kalau pakai auto uploading akan merusak modul. Jadi saran saya untuk kondisi air seperti itu lebih baik teman-teman pakai yang 2 tabung atau pakai yang mesin cuci manual. Kemudian untuk watt juga, ketika di rumah teman-teman itu daya listrik di rumahnya hanya 450 watt, maka mesin cuci 2 tabung ini masih bisa beroperasi di rumah dengan listrik 450 watt. Dengan catatan maksimal kiloannya itu kapasitasnya 9 kilo. Kalau udah 10 kilo lebih, biasanya wattnya lebih besar lagi, bisa sampai 450 watt atau sampai 480 watt. Oke teman-teman, itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ketika saya membaca komentar tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.